memberikan pada orang Arab nabi daripada kalangan mereka, Quran dengan bahasa mereka, dan Islam dimulai dari sana. Orang Orang Persia Allah muliakan dengan ketika mereka memperkuat Islam dengan ilmu sains dan kemudian ilmu-ilmu yang lain. Orang Turki Allah muliakan dengan kehebatan mereka dalam perang. Tapi mereka tidak pernah diberikan oleh Allah ukhuwah seperti kita. Bisa difahami ya untuk sekarang ini. Nah maka kalau saya ditanya, kenapa saya yakin banget bahwa Islam akan bangkit dari Indonesia? Karena ukhuwah, satu hal yang paling penting yang menyebabkan perubahan ketika perang salib itu sekarang justru ada di Indonesia. Jadi kalau ada orang bilang, jangan suriahkan Indonesia. Insya Allah Indonesia nggak akan kayak Suriah. Indonesia tuh orangnya beda. Orangnya tuh baik insya Allah. Artinya dalam arti persaudaraan mereka tuh sangat kuat sekali ukhuwah mereka. Jadi insya Allah enggak. Itu kemuliaan Allah yang Allah berikan pada kita sekarang. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut itu. Nah, jadi ketika mereka kemudian muncul dalam kondisi seperti ini, maka pada saat itu Nuruddin ketika sudah mewarisi daripada bapaknya Imaduddin, itu dia sudah menjadi orang yang sudah siap untuk perubahan. Ulama-ulama besar semuanya berbicara tentang ukhuwah, berbicara tentang kesatuan kaum muslimin, maka prioritas Nuruddin yang pertama untuk menaklukkan Baitul Maqdis adalah menyatukan kaum muslimin. Bagaimana cara dia menyatukannya? Banyak. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah bagaimana Nuruddin yang waktu itu menguasai Aleppo, itu kemudian mau menaklukkan Damaskus. Loh kok mau menaklukkan Damaskus? Itu Damaskus punya siapa? Punya muslim juga. Masalahnya muslimnya suka nyari gawe, masalahnya begitu. Lah kenapa? Karena Damaskus itu mereka punya perjanjian dengan pasukan salib. Dan mereka ngasih upeti pada pasukan salib dan bersama pasukan salib menjaga keamanan daripada invasi saudara-saudara muslimnya yang lain. Paham sampai di sini? Jadi jangan bayangkan kaum muslimin itu dulu satu lagi kayak zamannya Rasulullah, kayak zamannya Umayyah, tidak. Mereka berpecah belah satu sama lain. Nah, ketika kemudian Aleppo itu kemudian menjadi kotanya Nuruddin, lalu Nuruddin mau menaklukkan Damaskus, dia mengepung kota Damaskus hampir 1 tahun lamanya. Berapa lama? 1 tahun. Tapi nggak ada pertumpahan darah. Kenapa? Ngepung cuma nakut-nakutin doang, orang-orang ngelihat Nuruddin ngepung, terus kemudian yang dilakukan Nuruddin bantuin orang yang bertani di perbatasan kota, ngasih orang yang kemudian nggak punya, membantu permasalahan-permasalahan di dalam kota di situ, yang mau pergi haji difasilitasi. Jadi ngepung cuma untuk pencitraan, paham teman sekalian. Nah tapi ini pencitraannya bagus, paham teman sekalian. Dia ingin mencitrakan diri pada orang-orang Damaskus bahwa dia tidak berbahaya, bahwa pasukannya untuk melindungi kaum muslimin. Dia berkali-kali 4-5 kali nulis surat kepada Mujiruddin Abak namanya, penguasa pada saat itu di Damaskus. Dia bilang, saya datang bukan untuk menumpahkan darah, tapi kewajiban saya melindungi orang-orang muslim. Kalau kamu nggak bisa melindungi, serahkan pada saya. Yang penting kamu jangan macem-macem, jangan lagi kemudian berkomplot sama orang-orang salib. Ikut saya aja. Selama 1 tahun dia nggak menumpahkan darah. Ujung-ujungnya bagaimana Nuruddin menguasai kota Damaskus? Dia kuasai dengan cara orangnya buka pintunya sendiri. Paham teman sekalian, 1 tahun pencitraan pada orang untuk melihat bahwa dia tulus, bahwa dia tidak pengen kemudian untuk menguasai apapun, dia cuma ingin dia cuma pengen menyatukan kaum muslimin agar kaum muslimin siap untuk pergi ke Baitul Maqdis. Apa yang dia lakukan lagi? Pengajian-pengajian kayak begini. Makanya senangnya saya dengan sahabat Al-Aqsa adalah kita bukan hanya bicara tentang donasi. Donasi itu adalah faktor kesekian. Yang paling penting kalau kita mau tahu pembebasan tentang Baitul Maqdis itu cuma dilakukan oleh 2 orang. 1, Umar bin Khattab, yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau Anda pintar, Anda nggak punya contoh selain 2 ini. Karena cuma 2 ini yang berhasil, bisa difahami. Dan dua-duanya melakukan hal yang sama sebelum mereka melakukan penaklukan Baitul Maqdis. Apa? Melakukan edukasi secara total pada seluruh kaum muslimin. Itu yang namanya Nuruddin, selain menyatukan kaum muslimin, dia sewa banyak ustadz nulis tentang dalil-dalil Baitul Maqdis. Dia sewa banyak ustadz untuk menjelaskan kaum muslimin tentang Baitul Maqdis dan keutamaannya. Dia kemudian membacakan hadis-hadis tentang Baitul Maqdis. Dia membuat sayembara perlombaan. Siapa yang menulis tentang Baitul Maqdis paling bagus untuk kemudian dibacakan pada pasukan-pasukan yang sedang berjihad. Apalagi bahkan Nuruddin Zanki membuat mihrab untuk kemudian ditaruh nanti ke Baitul Maqdis kalau dia sudah berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Tapi dia nggak sempat untuk melakukan itu. Yang melakukan itu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin ketika menang, dia bawa mimbarnya daripada Nuruddin dipasangkan kemudian di Masjidil Aqsa. Itu kemudian jadi sampai seperti itu. Jadi ini semua diramaikan tentang pembicaraan tentang Baitul Maqdis. Nah, ketika kemudian dia sudah wafat, Salahuddin Al-Ayyubi dengan sangat mudah melanjutkan. Maka saya bilang itu, kalau kita sekarang bukan siapa-siapa, pastikan yang kita ikuti itu siapa-siapa.
Itu yang pertama. Maka cara tarbiyah kita gimana? Cara tarbiyah kita adalah cari orang yang paling serius, minimal yang paling tahu tentang Baitul Maqdis, ikutin di belakangnya dia, yang jelas bukan saya, paham teman-teman sekalian? Kalau teman-teman di Sahabat Al-Aqsa, itu sudah jelas mereka benar-benar serius tentang itu. Saya dikasih 3 buku, makanya saya tadi baca-baca banyak, gitu kan ya. Saya dikasih 3 buku, buku emas Baitul Maqdis, untuk kemudian pengetahuan saya, dan mereka serius banget. Kalau kita bukan siapa-siapa, ikuti siapa-siapa. Siapa yang diikuti oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Pamannya, Asaduddin Syirkuh. Dari dia belajar apa? Dari dia belajar tentang jihad dan tentang peperangan. Najmuddin Ayyub, belajar tentang apa? Administrasi kota dan tentang agama. Pada Nuruddin Zangki, belajar tentang apa? Role model semuanya. Maka dia ikuti. Ketika semuanya sudah wafat, ternyata gilirannya Salahuddin Al-Ayyubi. Hidup nggak adil kan ya? Hidup nggak adil kan ya? Memang hidup nggak adil. Ada yang bertanya pada saya, kenapa bukan Nuruddin Zangki yang menaklukkan? Ya suka-suka Allah, paham teman sekalian. Makanya kalau Anda sekarang lebih muda daripada saya, itu justru bisa jadi sebuah hal yang menjadi kelebihan antum. Ternyata orang bukan membahas tentang Nuruddin, orang membahas tentang Salahuddin. Padahal Salahuddin ibarat kalau zaman dulu, siapa yang lihat tahun 80-an? Pernah lihat Manchester lagi masa jaya-jayanya? Pernah tahu? Manchester United pada masa jaya-jayanya? David Beckham tahu? Tahu crossingnya David Beckham tahu? Nah, kalau guyonan zaman dulu saya sama teman-teman saya itu, Dwight York itu tinggal naruh kepala aja begini, paham sekalian. Nah yang ngarahin itu adalah David Beckham, terus mantol masuk, paham sekalian. Nah Salahuddin itu cuma gitu doang, paham sekalian. Ibaratnya, karena jalannya sudah dirintis oleh Nuruddin Zangki, gitu loh maksudnya. Nah jadi itu kemudian cara tarbiyahnya. Nah maka apa hubungannya kita dengan kemudian Baitul Maqdis? Sama, sini saya kasih tahu. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi meninggal setelah sakit 12 hari, Salahuddin Al-Ayyubi itu sakit dan meninggal cuma 12 hari saja bedanya. Dia sakit ketika sudah menginspeksi orang-orang sedang pulang haji, dan setelah kemudian dia menginspeksi orang pulang haji, dia sakit, dia minta dibacain Quran terus. Dibacaan Quran setengah nggak sadar, hari ke-9 ketika kemudian dibacaan Quran pada dia, la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah, maka dia kemudian berkata, sahih sadaqta, sahih benar, kamu kemudian sahih, kamu benar. Setelah itu pingsan lagi. Hari ke-12 kemudian la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Tidak ada Tuhan selain Allah, kepada engkau engkau saya bertawakal. Salahuddin lalu senyum, bersyahadat, lalu meninggal. Ketika meninggal dia, seorang kemudian ulama Ibnu Syiddad berkata begini, saya selama ini mendengar ada orang berkata, kalau saya bisa mati menggantikan dia, saya akan mau menggantikan dia. Dan dia bilang, dia tulis, dan menurut saya ucapan itu berlebihan. Sampai saya melihat Salahuddin wafat di hadapan saya. Baru dia bilang, saya mau menggantikan dia. Paham gak maksudnya? Saking kemudian orang ini meninggal, dan orang ini penting banget bagi kemudian kaum muslimin pada saat itu. Dia kemudian diarak keluar mayatnya dan dimakamkan. Tadi saya sudah cerita, dia gak punya duit sehingga dia harus minjem, keluarga harus minjem untuk memakamkan dia. Dan seluruh ulama pada saat itu sepakat, Salahuddin akan dimakamkan bersama dengan pedangnya. Jadi kalau Anda nyari pedangnya Salahuddin, gak ada. Dimakamkan sama Salahuddin. Kenapa? Mereka berpendapat, karena kami yakin ketika nanti sudah di Yaumil Qiyamah, Salahuddin akan dibangkitkan bersama dengan pedangnya. Dan orang-orang akan tahu ketika dia bersandar pada pedangnya, inilah penakluk Baitul Maqdis, inilah pembebas Baitul Maqdis. Maka di nisannya ditulis sama ulama-ulama pada saat itu, ya Allah, inilah orang namanya Salahuddin Yusuf bin Ayyub yang telah membebaskan banyak sekali kemudian kota-kota. Dia membuka Baitul Maqdis, membuka kemudian pintu-pintu yang dikuasai oleh orang-orang salibis, membuka banyak sekali tempat-tempat bagi kaum muslimin. Maka ketika kemenangan terakhirnya yang saat ini, ya Allah, bukakanlah pintu surga bagi dia, sebagaimana dia sudah membuka pintu Baitul Maqdis. Paham teman sekalian? Pertanyaan saya, anu mau gak jadi orang kayak begitu? Satu kota disebutkan dari zaman Rasulullah SAW sebagai kota yang harus menempati hati kita. Captive sudah ada untuk kota itu, sama seperti kota Mekah dan kota Madinah gak mungkin akan hilang daripada hati kita. Baitul Maqdis itu kemudian disebutkan keutamanya banyak sekali. Bahkan para sahabat berlomba ingin meninggal di sana. Termasuk Bilal kemudian pergi sana. Termasuk sahabat-sahabat yang lain pergi ke sana. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan itu. Lalu yang dia lakukan adalah kemudian membersihkan seluruh kemudian Masjidil Aqsa dengan kemudian air mawar, sujud di situ. Bisa dibayangin teman sekalian. Dan ketika dia meninggal, dia dikenang sebagai pembuka Baitul Maqdis dan semua orang mendoakan kemudian bagi dia. Kenapa kemudian Baitul Maqdis penting bagi kita? Sebagaimana Baitul Maqdis penting bagi Salahuddin, sebagaimana Baitul Maqdis penting bagi Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa ini menjadi sesuatu yang gak penting bagi kita?